Netflix tuh duitnya doang banyak. Kalau masalah gara film atau anime, ngasal doang yang penting jadi. Nah, inilah anime-anime hasil produksi Netflix paling ampas sepanjang sejarah. Nomor 1, Yasuke. Ketika anime Yasuke pertama diumumin, fans anime hype banget. Apalagi cerita Yasuke tuh diadaptasi dari sejarah asli. Terus animenya juga digarap sama produser terkenal asal Amerika bernama Lesen Thomas, orang yang pernah jadi produser animasi seri The Legend of Korra. Nih orang kerjasama sama studio MAPPA yang didanain Netflix buat garap Yasuke. Yasuke sendiri adalah nama dari orang Afrika yang hidup di Jepang sebagai samurai yang ngelayanin Oda Nobunaga dan jadi samurai kulit hitam pertama di sana. Nah, terus apa sih yang gagal dari ini anime? Lucunya bukan karena kualitas animasinya yang jelek. Lu tahu sendirilah kalau MAPPA garap anime itu bagusnya kayak apa. Justru ceritanya, anime yang harusnya nyeritain kisah kehidupan si Yasuke berdasar sejarah asli malah diubah jadi anime samurai fantasi sci-fi yang musuhnya ada monster sama robot. Nomor 2, Saint Seiya. In the beginning, everything in the universe was born from the Big Bang. Your body is its own mini-universe. True knights can generate power by igniting their own cosmos. Netflix niatnya sih pengen nge-remake anime aslinya yang rilis tahun 80-an. Tapi hasilnya nihil dan malah bikin franchise ini makin ampas. Padahal Saint Seiya yang orisinil punya fanbase-nya sendiri dan terbilang jadi karya legendaris di industri anime. Pas dibikin Netflix, malah bagusan kualitas Hentong 3D yang biasa ada di YouTube biru, anjir. Seiya, burn your cosmos. Make your inner universe explode. Then, your attacks will hit with all the power of a meteor. Pegasus Ryuzen! What? Saint Seiya tuh anime yang nyeritain tentang si Seiya, cowok yang jadi kesatria zodiak, yaitu orang-orang yang pakai baju besi sesuai sama bentuk zodiak mereka. Para kesatria ini bertugas ngelindungin cewek reinkarnasi dari Dewi Athena. Sedangkan si Seiya mah sebenarnya punya tujuan lain, yaitu nyari adenya yang hilang. No, Marin is still alive. Your sister is dead. I killed her. You bastard! Enough of this! But I won't. Ever! Lightning bolt! Nomor 3, Sword Guy The Animation.
Setelah sempat kena delay selama 2 tahun, Netflix ngerilis nih anime pas dulu tahun 2018. Dan ya, yang banyak dikomplain tuh bukan animasinya, melainkan keburukan cerita nih anime. Kebanyakan cerita di episodenya tuh cuma ngemunculin berbagai event random yang kagak ada di cerita orinya. Udah gitu, karakternya juga kebanyakan. Mending kalau punya pengaruh buat si tokoh utama. Gua aja kagak inget nama karakter yang lain siapa, kecuali si MC doang. Nah, jadi ceritanya gini, di dunia Sword Guy, ada berbagai pedang yang saking tua umurnya, sampai ada jin yang bersemayam. Cuma jin ini jin jahat, yang bikin pedang-pedang ini jadi terkutuk. Barang siapa yang berani megang tuh pedang, pasti pikirannya bakal hilang kendali, dan terjadi pertumpahan darah. Ogata Guy, yang jadi MC di ceritanya, punya salah satu dari pedang ini, namanya Salt Gewin. Katanya, siapapun yang jadi majikan pedang ini, bakal nyelamatin umat manusia dari Raja Iblis. Wonderful. Not just yet. Rise! Very good, child with a blade for an arm. Kill. 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 Nomor 4, Fate Extra Last Encore. Jadi satu-satunya adaptasian cerita Fate yang gagal. Kalau dibandingin sama Fate Zero atau Stay Night mah, jelas kualitasnya jauh. Dari awal juga sebenarnya para fans ini seri udah ragu pas dengar Studio Shaft yang garap. Soalnya Studio Shaft terkenal sama cara pengambilan gambarnya yang unik. Sebagai contohnya ada di karya lain kayak Monogatari series. Mereka ngerasa Fate kagak bakal cocok kalau gaya animasinya kayak gitu. Tapi ya menurut gua pribadi, animasinya lumayan bagus dan kagak jadi faktor utama keampasan anime. Lagi-lagi, ceritanya. Jadi entah karena budget yang terbatas atau gimana, pihak produksinya pengen ngemas seluruh cerita Fate Extra Last Encore ke dalam 10 episode doang sampai tamat. Alhasil gua sendiri bingung, ini tuh sebenarnya nyeritain tentang perang Holy Grail apaan. Mungkin ya buat orang-orang yang mainin gamenya bakalan ngerti. Tapi sebagai penikmat Fate anime only, gua sendiri kagak mudeng. Nomor 5, Junji Ito Series. Terkenal karena kengerian cerita horor dan visualnya yang grotes. Pas diadaptasi Netflix, kesannya malah biasa aja. Ceritanya emang sesuai sama yang orisinil. Mereka kagak ngotak-ngatik apa-apa. Cuma gaya visual atau animasinya kagak bisa ngimbangin kengerian cerita Junji Ito tersebut. Entah karena mediumnya beda atau kurang dana buat bikin animasi yang lebih detail.
Sinopsisnya beda-beda tiap episode. Jadi kalau lu tertarik sama cerita-cerita horor atau hal-hal yang berbau mistis, gue masih ngerekomendasiin sih lu nonton anime karena kualitasnya kagak seampas yang lain. このまま夢がどんどん長くなって永遠に終わらなくなるのではないかと。永遠の夢を見たとき僕はどうなるだろう。どうなってしまうだろう。Nomor 6, Goku Shofudo. もう一度聞くけど、職業は専業主婦です。一晩に単身丸腰で抗争相手の事務所を10カ所潰したと言われてる伝説のヤクザ不死身の達。おい動く。ここは一つこれで。ほな。待って待って待って。 Anime yang kata orang tuh animasinya kayak animasi PowerPoint. Tapi ternyata ada fakta unik di balik kenapa nih anime gaya animasinya kayak gitu. Jadi si produsernya tuh punya semacam ideologi aneh, di mana dirinya percaya kalau anime Goku Shofudo harus ngasih pengalaman kayak lagi baca manga aslinya. Filosofi kocak ini jelas hasilnya nihil dan malah ngerusak citra anime yang padahal ceritanya bagus. ターゲットは決まってる。時間もルートも確認済み。あとはやるだけや。お前これでもっとけ。お前はこれや。ここは戦場や。主婦なめとったらあかんぞ。 Nyeritain seorang mantan anggota Yakuza bernama Tatsu yang pensiun gara-gara jadi bapak rumah tangga. Padahal di masa kejayaannya, si Tatsu ini terkenal sebagai pembunuh sadis yang pernah ngebantai puluhan anggota geng rivalnya. Tapi hatinya luluh sama cewek bernama Miku, sampai akhirnya mereka nikah. Happy birthday, dear Miku. Happy birthday to you. あとこれ収めてくれ。ほんとこれ全然いいんだけど、これ持ってるやつだわ。持ってるやつだ。持ってるやつだ。持ってるやつだ。持ってるやつだ。刑事め。Nomor 7, Cannon Busters. くせえ。いい土石流だった。ったく冗談じゃねえぜ。綺麗なシャツはもう残ってないってのに。また死んだのか。22回目。 Ceritanya kagak begitu menarik, cuma tentang petualangan klise, nyari orang atau kota yang hilang, atau nyelamatin seseorang. Banyak banget plot hole-nya, dan kagak punya cerita yang nyambung satu sama lain. Untuk visualnya emang lumayan, tapi visual bagus kagak cukup buat manjain fans anime. Yatta. Jadi ada bandit namanya Billy the Kid yang susah banget mati. Nih orang bareng sebuah robot cewek bernama Sam lagi nyari-nyari temennya yang hilang, yaitu Prince Kelby, gara-gara kerajaannya diserang. Anime ini sendiri diadaptasi dari buku komik karya Lesen Thomas. Nanda この植物。自然って最悪。誰にもビールを盗まれねえし、ポテトも食われねえ。なんだこりゃ。 Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau lu tahu anime ampas karya Netflix yang lain, lu bisa tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!